Favorit kita Purbaya diserang abis-abisan loh. Gara-gara program redenominasi Benix. Lo kok bisa? Ya lo udah tau lah program ini udah pasti membawa Indonesia tambah sejahtera, tambah kaya raya. Dan bakal menghabisi banyak koruptor di Indonesia yang terbiasa nyimpen uang cash, uang kotor. Di belakang lemarinya, di bawah tempat tidurnya. Dan buktinya udah banyak. Dan gue udah tahu kalau ini jadi dijalankan pasti banyak politisi hitam dan partai yang hobi korupsi pasti marah-marah. Dan gue yakin Purbaya pasti diserang. Dan hari ini resmi guys, lu bayangkan ya, Purbaya sampai merasa digebukin gegara redenominasi rupiah. Bahkan pada akhirnya Purbaya sampai terdesak. Dia bilang redenominasi ini tidak akan dilakukan di tahun ini. Bahkan juga tidak akan dilakukan di tahun depan. Waduh, ngeri banget. Ini kabar baik sih buat para koruptor, para penjahat, para politisi dan partai-partai yang hobinya korupsi. Lu tau lah partai mana yang paling ngegas melawan redenominasi ini. So lu penasaran gak siapa sih pejabat-pejabat, bandit-bandit, partai-partai yang anti banget dengan redenominasi ini? Jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman, gue udah pernah bilang ya sebelumnya, banyak orang yang pasti sebal, pasti kesal dengan redenominasi ini. Bahkan mereka rela bayar duit nyogok YouTuber, nyogok influencer, bayar media, sampai bayar ekonom-ekonom profesor S3, S4, S5 buat menyerang redenominasi ini. Padahal ini hal yang baik untuk bangsa kita. Tidak ada satu sisi gelap pun dari redenominasi sehingga mereka nggak mau lakukan ini. Tapi kenapa banyak influencer yang menyerang redenominasi? Kenapa banyak profesor menyerang? Simple, karena hobi mereka makan duit haram dari partai-partai korup, dari pejabat-pejabat korup, dari politisi hitam yang selama ini duitnya berkarung-karung dalam bentuk rupiah. Ya simple aja, namanya pemilu, lo harus serangan fajar, lo kalau bagi duit, duitnya harus cash, nggak mungkin transfer pakai GoPay. Wajar aja mereka emosi. Lu aja yang belum pernah lihat sih, lu belum pernah pergi ke Kazakhstan sih, lihat pejabat-pejabat di Kazakhstan punya bunker buat nyimpen rupiah. Buat apa? Buat nyogok. Buat apa lagi? Ya mayoritas duit yang beredar di Indonesia ya bener pak, ada nggak yang simpen emas? Ada nggak yang nyimpen kripto? Ada nggak yang nyimpen dalam bentuk properti? Ada nggak yang nyimpen dalam bentuk dolar? Ada. Tapi percayalah, mayoritas mereka simpan itu dalam bentuk rupiah guys. Nah lebih gila lagi ya, lu lihat nih ya di CNN, bos Bank Indonesia soal redenominasi rupiah, dia bahkan sampai ya reluctant guys. Dia bilang ini perlu timing lah, ini lama lah persiapannya lah, sulit lah. Waduh, banggar DPR. Bahkan sampai bilang redenominasi rupiah belum mendesak, gak usah dilaksanakan. Komisi 11 DPR, redenominasi rupiah bisa dilakukan kalau ekonomi kita kuat. Apa ini?